Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mardiana dengan NIM H54012210636. Kali ini kita bakal membahas ARDL. What is the ARDL? Oke, next. Ini outline yang bakal kita bahas dan apa sih tuh ARDL? ARDL atau Auto Regressive Distribute Lag itu merupakan regresi dengan dirinya sendiri atau variabel dependent atau variabel Y yang mencerminkan nilai AR ataupun nilai P kecil, dan sedangkan distributive lag itu memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai di masa kini maupun lag atau nilai masa lalu dari variabel independen atau variabel X yang mencerminkan DL atau Q kecil. Nah, dalam model ARDL ini, modelnya tidak hanya mencakup lag variabel dependen tetapi juga lag variabel independen, yang dimana si model ARDL ini tuh merupakan model dengan multivariat teman-teman. Jadi ada variabel dependen dan variabel independen gitu, lebih dari satu variabel. Nah, model ARDL ini tuh digunakan oleh para ekonom, peneliti, analisis pasar, dan pemerintah yang melakukan analisis hubungan ekonomi atau keuangan antar variabel. Dan ini digunakan oleh akademisi dalam penelitian ekonometrika untuk memodelkan hubungan antar variabel makroekonomi. Nah, model ARDL ini tuh digunakan ketika data yang dimiliki bersifat non-stasioner, misalnya data time series, dan digunakan ketika hubungan antar variabel yang diteliti dianggap bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Dan model ARDL ini juga sangat relevan dengan peneliti yang ingin memeriksa apakah ada kointegrasi antar variabel-variabel yang diteliti gitu. Dan model ini juga diterapkan pada data ekonomi makro seperti hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan variabel ekonomi lainnya. Nah, kenapa sih ARDL ini tuh penting digunakan? Nah, ARDL ini tuh digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel yang mungkin memiliki keterlambatan ataupun lag dalam pengaruhnya gitu, terutama ketika data yang digunakan tidak stasioner pada tingkat yang sama. Dan ARDL juga ini ada step-stepnya. Yang pertama itu pengujian stasionaritas, di mana setiap variabel itu dicek apakah apakah datanya stasioner atau tidak. Kemudian mengestimasi model gitu dengan menentukan variabel dependen dan independen serta lag yang sesuai. Dan langkah yang ketiga itu pengujian kointegrasi, yang dimana memeriksa apakah terdapat hubungan jangka panjang antar variabel menggunakan uji bound test namanya. Kemudian yang terakhir itu analisis jangka panjang dan jangka pendek. Di sini tuh menggunakan koefisien yang diperoleh untuk menganalisis hubungan dalam jangka panjang dan efek dalam jangka pendek. Nah, mungkin sekian materinya, kita langsung pada praktiknya saja, teman-teman. Nah, kali ini aku memakai, oh ya, kita menguji ARDL ini menggunakan aplikasi Stata ya, teman-teman. Nah, ini masih loading sebentar ya. Nah, udah muncul. Ini aku menggunakan data IHPB atau indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen, dan inflasi. Itu datanya per bulan semuanya sama. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus copy si datanya ini, teman-teman. Jadi hanya datanya aja ya, si bulan dan tahunnya nggak usah ini kita blok sampai bawah. Ini total ada 60 data ya, teman-teman, atau sekitar data 5 tahun gitu. Karena dia datanya bulanan. Nah, selanjutnya itu kita buka Stata, kemudian kita klik ini data editor ya, teman-teman. Nah, lalu kita paste aja di sini, lalu kita pilih variable names. Nah, teman-teman, di sini udah muncul ya si datanya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwasanya tuh si nilai IHK itu datanya itu dia string. Dimana kalau misalnya data kita string, ini kita ubah dulu menjadi data numerik. Caranya dengan ini kita blok semua, kita klik kanan, lalu kita pilih data, lalu kita pilih encode string variable to label numerik ya, teman-teman. Nah, ini kan dia di sini namanya IHK ya. Nah, ini kita tambahin aja di sini jadi IHKI atau indeks harga konsumen Indonesia gitu, ditambahin huruf I belakangnya. Nah, habis itu kita klik OK aja.
Dan di sini teman-teman udah ada ya nilai yang dia tuh udah numerik teman-teman di sini. Nah, ini yang data IHK yang sering ini kita hapus aja teman-teman, dihilangkan dari centangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini bisa, nah ini posisinya nggak apa-apa gini, nggak berurutan juga. Nah, langkah yang pertama itu kita akan melihat si datanya ini dulu. Nah, kita ketik dulu Gentry sama dengan underscore n ini buat melihat dia ada berapa data ya teman-teman. Nah, jadi nanti dia muncul angka kan seperti ini. Kemudian kita untuk melihat tahunnya ya dari Genuti sama dengan eh ya karena dia datanya bulanan tadi dari tahun 2014 bulan Januari ya teman-teman 2014 M1 dalam kurung plus T min 1. Nah, kita enter. Nah, di mana salah? Nah, ini. Ya udah ada ya teman-teman ini gen nya. Nah, habis itu kita langsung set aja untuk mengetahui si tahunnya teman-teman. Oh, nah karena kita udah ada si nyutenya ini, kita ubah dulu teman-teman di si ini nih. Nah, si nyutenya ini tuh kita ubah teman-teman jadi datanya itu jadi formatnya itu jadi monthly atau bulanan ya teman-teman. Nah, kita pilih datanya monthly. Nah, ini kita klik OK aja. Ini tuh sebenarnya buat tahu aja sih tahunnya. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Di set new T langsung kita enter. Nah, ini datanya itu ada dari tahun 2014 sampai 2018 dengan deltanya itu 1 bulan teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan stasionaritas data ya teman-teman. Caranya dengan kita pilih, oh ya, maka dari itu kita melihat dulu ya si grafik ketiga line plots-nya gitu. Dari ketiga variabel ini dari IHPB, IHK sama inflasi ya teman-teman. Nah, ini buka statistik, lalu kita pilih time series. Lalu kita pilih si ini graphs ya teman-teman, pilih line plots. Nah, kita pilih ini. Ini tunggu loading aja teman-teman. Kita create. Nah, ini kan ya variabel ya, berarti ya variabel itu inflasi ya teman-teman. Kita save aja teman-teman. Nah, ini buat ngeliat si plotnya aja sih. Sebenarnya kalau nggak diinin juga nggak apa-apa. Nah, ini udah semuanya oke, kita klik. Kita loading ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman untuk si plots ini ya inflasi datanya. Sepertinya datanya stasioner ya teman-teman. Dia cukup stabil gitu dengan titik tertingginya di pada tahun 2000 ini 2014-2015 di sini ya teman-teman. Nah, ini udah kita X aja tutup. Nah, langkah selanjutnya kita untuk mengetahui si datanya stasioner atau enggak ya teman-teman. Nah, kita pilih klik statistik, tapi diceknya satu-satu ya, dari mulai si IHPB dulu. Nah, pilih time series, lalu kita pilih tes ya teman-teman. Nah, ini kita pilih ADF untuk menguji stasionaritas data. Nah, ini kita pilih IHPB ya teman-teman. Ini kita diceknya satu-satu, ini lag-nya 0 ya, karena dia kan di level gitu. Nah, kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini terlihat ya bahwasanya tuh data IHPB itu nggak stasioner karena dia nilai p-value-nya itu lebih besar daripada nilai alfa dan si nilai tes statistiknya pun lebih besar daripada nilai critical value. Maka dari itu kita harus mendiferensikannya teman-teman. Ini di copy aja. Copy ya. Nah, ini untuk mendiferensikan tinggal tambahin aja variabel D di depan huruf IHPB lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini udah stasioner ya teman-teman. Bahwasanya data IHPB itu stasioner di tingkat first difference. Nah, langkah selanjutnya ini kita bakal melihat IHK-nya itu stasioner atau enggak gitu di level. Nah, sama caranya kita pilih stasioner, kita klik time series, lalu kita pilih tes dan pilih ADF unit root test. Nah, ini kita ganti jadi IHKI ya, yang tadi udah diubah, kita klik OK.
Nah, teman-teman di sini juga bisa kelihatan ya bahwasanya tuh si data IHK-nya ini nggak stasioner di level. Jadi kita harus mendiferensikannya. Sama caranya kayak tadi kita copy aja biar mempercepat ya teman-teman. Nah, ini kita tambahin aja variabel D titik di depannya. First difference ya. Nah, ini juga udah bisa kelihatan ya teman-teman bahwasanya tuh si nilai IHK itu stasioner di first difference ya teman-teman gitu. Nah, langkah selanjutnya masih sama karena kita tadi pakai tiga variabel ya IHPB, IHK sama inflasi. Jadi harus kita cek satu-satu. Ini yang kita cek yang terakhir nih nilai si inflasi itu stasioner di level atau enggak gitu. Nah, kita pilih inflasi lalu kita klik oke. Nah, di sini teman-teman bisa terlihat bahwasanya tuh si nilai inflasi itu dia stasioner di level teman-teman. Dan ini memenuhi untuk kita tes atau uji ARDL ya teman-teman. Karena ARDL itu variabelnya itu harus stasioner di level dan di first difference gitu. Salah satu atau salah keduanya gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bakal mengtes si ARDL-nya teman-teman karena dia udah lolos kan ya. Langkah selanjutnya itu kita pilih statistik, lalu kita oh ya, sebelum kita pilih ke statistik tuh kita install dulu si apa ARDL-nya teman-teman. Ketik di komen SSC install ARDL. ARDL enter. Nah, ini teman-teman pas nge-install ARDL ini WiFi-nya atau datanya harus nyala ya teman-teman. Karena tuh dia sedang mengunduh ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia complete gitu ya. Menginstal ARDL ini. Ditunggu aja. Nah, ini teman-teman dia udah up to date gitu kan si ARDL-nya ini udah terinstall. Nah, selanjutnya itu kita ketik di komen ARDL. Variabel dependennya itu apa? Variabel dependennya itu tadi ada si IHPB sama si IHK. Berarti kita tulis ARDL spasi IHPB, terus spasi IHK, dan variabel yang ketiganya itu variabel kebalik. Harusnya di sini tuh ARDL spasi variabel dependent atau si inflasi. Kemudian spasi variabel independennya itu tadi ada IHPB, spasi IHK IHKI ya teman-teman. Nah, terus koma max legs dalam kurung 2 terus AIC. Nah, kita enter. Nah, teman-teman, ini udah muncul ya. Kita naikin ke atas. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya tuh si model ARDL-nya itu regresinya itu ARDL 221 gitu yang dimana ini yang dua yang pertama ini inflasi, ini IHPB dan ini IHK gitu teman-teman. Dengan nilai root MSL-nya itu 0,3541. Kemudian nah ini untuk nilai p-value-nya. Ini teman-teman bisa terlihat ya. Di leg pertama nih. Dia tuh udah stasioner nih. Si inflasi itu udah stasioner di leg 1, leg 2. Kemudian IHPB itu stasionernya di leg ke 1. Kemudian si IK juga dia stasionernya di leg ke 1, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ketik lagi matriks list E dalam kurung legs itu buat ngeliat si ituannya tadi si model ARDL-nya gitu. Nah, ini 221 ya teman-teman bisa terlihat. Ini sebenarnya untuk memperjelas si modelnya aja gitu. Nah, selanjutnya itu kita bakal mengetahui si long run atau efek jangka panjang dan jangka pendeknya teman-teman. Kita ketik lagi ARDL terus inflasi IHPB, IHKI,
koma, legs. Terus tadi modelnya kan 221 ya, berarti kita ketik 2. Ini 2 spasi 1 dalam kurung. Terus salah EC, bites. Ini bites itu bontes ya teman-teman. Nah, nah kita enter. Nah, teman-teman di sini terlihat ya bahwasanya tuh si mana mana mana, mana, mana. Nah, bisa terlihat di sini. Ini tadi model ARL-nya kan 221. Nah, kita lihat sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau misalkan dalam jangka panjang si IHPB sama IHKI ini tuh dia nggak memiliki pengaruh gitu terhadap inflasi gitu dalam jangka panjang. Ini LR itu ini ya, apa sih namanya? Pokoknya tuh pokoknya dampak jangka panjangnya gitu LR itu. Nah, si SR ini, sedangkan di SR ini tuh dia memiliki pengaruh gitu terhadap inflasi gitu. Baik IHPB maupun IHK itu dalam jangka pendek dia memiliki pengaruh terhadap inflasi gitu. Sedangkan dalam jangka panjangnya dia tidak memiliki pengaruh gitu karena nilai dia itu lebih dari 0,05 atau lebih dari nilai alfanya gitu. Sedangkan dalam jangka pendek ini dia memiliki pengaruh karena nilainya kurang dari nilai alfa teman-teman. Seperti itu. Jadi yang memiliki pengaruh tuh ini sebenarnya cuman ya yang memiliki pengaruh dalam jangka pendek itu cuman IHK aja teman-teman. Jadi IHPB itu nggak memiliki pengaruh dalam jangka pendek maupun panjang terhadap inflasi. Sedangkan IHK itu memiliki pengaruh dalam jangka pendek terhadap inflasi seperti itu teman-teman. Nah, si sekarang kita waktunya melihat nilai ini ya teman-teman, si ARDL Bontesnya. Nah, Bontes itu kalau misalkan si nilai F statistiknya itu kurang dari uh, apa upper dan lower bound berarti dia datanya enggak saling berkointegrasi. Sedangkan apabila si nilai F-nya itu lebih besar daripada nilai upper boundnya berarti dia itu datanya saling berkointegrasi teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwasanya I0 itu, ya ini I0 itu menunjukkan lower bound ya teman-teman atau batas bawah. Sedangkan I1 itu menunjukkan upper bound atau batas atas nih. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwasanya si upper boundnya itu ada di angka 6,36 teman-teman dan lower boundnya itu ada di angka 3,17. Sedangkan si nilai F-nya itu 13,234 gitu. Di sini bisa terlihat bahwasanya si nilai F statistiknya ini lebih besar daripada nilai F bond yang dimana berarti data kita itu saling berkointegrasi teman-teman seperti itu. Nah, karena kita masih penasaran apa kita coba pakai model yang lain ya teman-teman, model ARDL-nya ya. Tadi kan pakai 221 ya yang ditentuin dari sananya teman-teman. Coba kalau misalkan kita ganti pakai 211. Nah, cuma coba-coba aja sih. Oh, nggak bisa ke copy teman-teman. Nih, kita copy, kita paste. Ini coba kita ganti pakai 211 si BTS. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita pakai model si 211 ini malah si IHK itu semakin bagus teman-teman datanya dan IHPB juga angkanya lebih menurun gitu teman-teman. Dan dia tetap mereka memiliki hubungan dalam jangka pendek gitu kalau IHK sama si inflasi teman-teman. Nah, perbandingan F statistiknya pun yang percobaan yang kedua yang dengan model 211 ini tuh nilai F statistiknya itu lebih besar daripada si model 221 teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini sebenarnya udah selesai ya teman-teman. Data kita tuh saling berkointegrasi dan mereka memiliki pengaruh IHK ya, terutama IHK itu memiliki pengaruh dalam jangka pendek terhadap si nilai
nilai inflasi teman-teman. Sedangkan IHPB tidak memiliki pengaruh dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang teman-teman. Nah, kita create ya teman-teman, kita pilih ya variabelnya. Ini kita buat melihat sih ini. Nah, kita mau cari Oke teman-teman, mungkin sekian aja yang bisa aku jelasin ya teman-teman, bahwasanya kita tarik kesimpulan si data IHPB ini tidak memiliki pengaruh dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang terhadap nilai inflasi. Sedangkan si nilai IHK itu dia memiliki pengaruh dalam jangka pendek tetapi tidak memiliki pengaruh dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.